Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya. Saat ini saya sedang berada di wilayah Karawang, tepatnya di Masjid Agung Karawang. Masjid Agung Karawang adalah salah satu masjid tertua di Jawa Barat yang memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di Tanah Sunda. Masjid ini berdiri sejak tahun 1418 Masehi dan didirikan oleh Syekh Kuro, Syekh Hasanuddin. Seorang ulama besar. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan Islam, pusat dakwah, dan simbol perlawanan terhadap penjajahan. Masjid Agung Karawang didirikan oleh Syekh Kuro, datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Beliau pertama kali mendarat di Pelabuhan Karawang, yang pada masa itu merupakan bagian dari wilayah kerajaan Pajajaran yang masih menganut ajaran Hindu-Buddha, yang memiliki hubungan dengan Kesultanan Samudera Pasai dan Kesultanan Malaka. Pada tahun 1418, ia berlayar menuju Pulau Jawa dan mendarat di daerah yang kini dikenal sebagai Karawang. Di sana, ia mendirikan pesantren dan sebuah masjid kecil yang kemudian menjadi cikal bakal Masjid Agung Karawang. Masjid ini menjadi pusat dakwah Islam pertama di Karawang dan menarik banyak masyarakat setempat untuk mempelajari ajaran Islam. Syekh Kuro mengajarkan tauhid, fikih, tasawuf, dan ilmu Al-Quran kepada murid-muridnya, termasuk beberapa tokoh penting yang kelak berperan dalam sejarah Islam di Jawa. Salah satu murid Syekh Kuro yang paling terkenal adalah Nyai Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa, penguasa Karawang pada saat itu. Nyai Subang Larang adalah seorang wanita cerdas yang kemudian menikah dengan Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran. Dari pernikahan ini, lahirlah tiga tokoh penting dalam sejarah Islam di Jawa. 1. Raden Walangsungsang, Pangeran Cakrabuana, pendiri Kesultanan Cirebon. 2. Nyai Rara Santang, ibu dari Sunan Gunung Jati. 3. Raden Kian Santang, penyebar Islam di wilayah Jawa Barat. Melalui keturunan Subang Larang, Islam mulai berkembang pesat di Jawa Barat, termasuk Cirebon, Banten, dan sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, Masjid Agung Karawang mengalami berbagai perubahan dan renovasi yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada masa kerajaan Pajajaran, Islam masih belum menjadi agama utama. Namun, keberadaan Masjid Agung Karawang sebagai pusat dakwah Islam tetap mendapat perlindungan dari penguasa setempat, terutama karena hubungan antara Syekh Kuro dan keluarga kerajaan melalui Nyai Subang Larang. Ketika Kesultanan Cirebon dan Demak mulai berkembang, Islam semakin kuat di wilayah Jawa Barat. Masjid Agung Karawang menjadi bagian dari jaringan masjid yang digunakan para wali dan ulama untuk menyebarkan Islam di daerah Sunda. Pada masa ini, masjid mengalami beberapa renovasi untuk memperbesar bangunan dan meningkatkan kapasitas jamaah. Pada masa penjajahan Belanda, Masjid Agung Karawang menjadi pusat perlawanan bagi para pejuang Islam. Para ulama dan santri sering berkumpul di masjid ini untuk merancang strategi melawan penjajah. Beberapa peran penting Masjid Agung Karawang dalam perjuangan. 1. Sebagai tempat berkumpulnya para ulama dan pejuang. Para ulama dan tokoh masyarakat sering mengadakan pertemuan rahasia di masjid ini untuk menyusun strategi perlawanan. 2. Masjid ini digunakan sebagai tempat berlindung bagi pejuang yang dikejar oleh Belanda. 3. Sebagai pusat penyebaran semangat jihad, para ulama menyampaikan khutbah yang membangkitkan semangat perjuangan melawan penjajahan. Setelah Indonesia merdeka, Masjid Agung Karawang terus mengalami renovasi dan pengembangan. Masjid ini tetap menjadi pusat keislaman di Karawang dan menjadi salah satu simbol sejarah Islam di Jawa Barat. Renovasi besar yang dilakukan antara lain, abad ke-19, perombakan arsitektur dengan bahan kayu jati yang lebih kuat. Tahun 1950-an, perluasan masjid untuk menampung lebih banyak jamaah. Tahun 1970-an, penambahan menara untuk adzan dan ornamen khas Jawa Barat. Tahun 2000-an hingga sekarang, modernisasi bangunan dengan tetap mempertahankan unsur sejarahnya. Pemerintah Kabupaten Karawang terus melakukan perbaikan agar tetap terjaga keasliannya sambil menambah fasilitas modern. Masjid Agung Karawang memiliki ciri khas arsitektur Jawa yang dipadukan dengan unsur Islam tradisional. Di sekitar kompleks masjid terdapat makam Syekh Kuro, yang menjadi tempat ziarah bagi umat Islam yang ingin mengenang jasa beliau dalam penyebaran Islam di Jawa Barat.
Masjid Agung Karawang hingga kini tetap menjadi pusat aktivitas keislaman di Karawang, dengan berbagai kegiatan seperti salat berjamaah dan salat Jumat, pengajian dan pendidikan Islam peringatan Hari Besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mikraj, DLL. Ziarah ke makam Syekh Kuro, kegiatan sosial seperti santunan anak yatim dan buka puasa bersama. Masjid Agung Karawang adalah salah satu warisan sejarah Islam tertua di Jawa Barat. Sejak didirikan oleh Syekh Kuro pada tahun 1418 M, masjid ini telah menjadi pusat dakwah Islam dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Tanah Sunda. Dengan sejarah panjangnya, Masjid Agung Karawang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol perjuangan Islam, pusat pendidikan, dan destinasi wisata religi yang terus menarik perhatian umat Islam di seluruh Indonesia. Masjid ini menjadi tempat Syekh Kuro menyebarkan Islam kepada masyarakat Hindu dan Buddha yang saat itu masih menjadi agama mayoritas di Karawang. Demikian yang dapat saya sampaikan, apabila ada kesalahan atau kekeliruan mohon dimaafkan. Jangan lupa, like, share dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.